Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sairil awliya illah wal awliya ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asaridina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha, khususan ila man fataha hadhil qaryah, khususan ila mu'allif hadal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Sampai bab kelima. Alhamdulillah, 4 bab sudah kita bahas bersama. Setiap satu bab itu terdiri dari 10 hadis. Berarti kalau 4 bab berarti sudah 40 hadis yang sudah selesai kita bahas. Insya Allah jenengan akeh sing lali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babu khamisu tawiki kitab al-akhamisu kang kaping 5 iku fi fadilatil imani, tetep ing dalem nutur kautamane iman. Bab yang kelima ini membahas tentang keutamaan iman. Iman itu sering kita ucapkan, sering kita dengar, sering kita bahas. Tetapi sejauh apa kita memahami tentang iman? Nah, ini kita kaji. Al-iman, iman itu artinya percaya. Yakin itu artinya mantap. Jadi orang yang beriman belum tentu yakin. Kalau orang yakin sudah pasti percaya. Al-yakinu al-imanu kulluhu. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan seperti itu. Yang disebut dengan yakin adalah ketika semua cabang-cabang iman itu berkumpul menjadi satu. Cabang iman itu lebih dari 70. Nek ngelumpuk dadi sitok baru disebut yakin. Sebenarnya tidak banyak orang yang punya keyakinan itu, tidak banyak. Tetapi seringkali kita menyatakan aku yakin, padahal ya jauh sebenarnya dari keyakinan itu, sangat jauh sebenarnya. Jadi iman itu artinya adalah percaya. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku ma'rifatun bil qalbi, ngaweruhi bil qalbi kelawan ati, wa qaulun bil lisani, lan ngucap bil lisani kelawan lisan,
Wa amalun bil arkani lan ngelakoni bil arkani kelawan pira-pira rukun. Para jamaah, Rasulullah menyampaikan yang dimaksud iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi, memahami dalam hati. Apa yang dimaksud memahami dalam hati? Berarti seseorang itu telah betul-betul mengenal. Bila kita percaya pada hari akhirat, maka kita betul-betul mengenal tentang hari akhirat. Bila kita percaya iman terhadap malaikat, maka kita betul-betul mengenal terhadap malaikat. Bila kita percaya kepada Rasulullah, maka kita betul-betul mengenal Rasulullah. Bila kita iman kepada Allah, maka kita betul-betul mengenal Allah. Ini yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, mengenal di dalam hati. Kok bukan di dalam pikiran, Pak? Nah, akal itu mempunyai pekerjaan namanya berpikir. Mata mempunyai pekerjaan namanya melihat. Telinga punya pekerjaan namanya mendengar. Jadi pikiran itu adalah merupakan bentuk pekerjaan dari akal. Sedangkan akal itu bertempat di dalam hati, bukan di kepala. Awas. Jadi banyak orang itu mengatakan akale dek endi sing dicekel bathuke, koyoke salah tempat ini koyo. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Dalam Al-Qur'an disebut dengan sangat jelas. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah kalian tidak memperhatikan apa-apa yang berjalan di muka bumi itu, atau apakah hati mereka tidak mempunyai akal? Jadi akal itu bertempat di dalam hati, bukan di kepala. Kalau otak itu fisik. Ini kan rumah makan Padang njaluk lawuh otak. Nah, otak itu bentuk fisiknya. Otak itu bentuk fisik. Jadi akal itu sesuatu yang tidak berbentuk fisik, bertempat di dalam hati. Mempunyai pekerjaan namanya berpikir. Para jamaah mengenal di dalam hati. Akalnya digunakan untuk mengenal tadi. Akalnya digunakan untuk mengenal. Panjenengan percaya karo Rasulullah, iman kepada Rasulullah yang berjumlah 313 itu yang wajib kita kenal sejumlah 25, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan lain sebagainya. Maka bila kita percaya, kita mengenal mereka. Siapa Nabi Adam itu? Bagaimana sejarah Nabi Adam itu? Ya, ini baru disebut dengan percaya. Kita ringkes saja, kalau 25 terlalu banyak, satu saja Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kita percaya dengan Rasulullah berarti kita mengenal Rasulullah. Nah, nek isteko kene koyoke rodok kangelan nggih. Kanjeng Nabi lahir nang ndi, tanggal piro, hijrahe kapan, itu baru sejarah Rasulullah. Bapake sapa, ibune sapa, sing menyusui siapa dan lain sebagainya. Kemudian kita lebih mengenal lagi tentang sifat-sifat Rasulullah. Itu baru disebut dengan iman. Jadi keimanan kita itu saja keimanan yang kiwir-kiwir. Apa kiwir-kiwir itu? Sangat tipis sekali sebenarnya. Iman kepada para malaikat juga begitu, mengenal malaikat. Bagaimana sifat-sifat malaikat itu? Siapa saja malaikat itu? Ada di mana saja mereka itu? Sehingga muncul kepercayaan kepada malaikat. Kita ringkes saja, iman kepada Allah. Sudah, ini saja dulu.
Iman kepada Allah berarti mengenal Allah. Ngene Quran dipun sebutaken syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah itu suatu ketika berikrar bahwa annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu membuat statement, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ketika Allah membuat statement seperti itu, kemudian semua malaikat ini membuktikan goleki pangeran liyane Gusti Allah ana tenan apa ora. Dan ternyata para malaikat mampu membuktikan bahwa betul-betul tidak ditemukan Tuhan selain Allah. Jadi ketika Allah membuat sebuah statement, tidak ada Tuhan selain aku, para malaikat ini survei mencari Tuhan, ternyata tidak ketemu kecuali Allah. Maka para malaikat telah membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain wa ulul ilma, dan mereka orang-orang yang berilmu. Yang kedua, yang bisa membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain para malaikat, adalah mereka orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Selain itu tidak bisa untuk membuktikan. Maka orang-orang yang ilmu agamanya kurang, maka dia tidak akan bisa membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mafhumnya bagaimana? Bahwa orang-orang yang ilmu agamanya kurang, mereka tidak akan bisa menjaga tauhid dengan kuat. Senajan gawa genderane la ilaha illallah, kaose tulisane la ilaha illallah, tetapi bila tidak berilmu, maka tidak bisa menjaga tauhid. Lah, jadi tauhid itu seperti itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mengenal Allah, mengetahui sifat wajibnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat mukhal, sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat salbiyah dikenali, sehingga Allah itu tidak asing bagi kita. Kula jenengan salat sujud nyembah Gusti Allah, kula jenengan poso nglakoni poso lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kok gak kenal Gusti Allah, lho iki aneh bin ajaib. Dan rata-rata umat Islam itu begitu, rata-rata tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka Islam bukan karena pemahaman, tetapi karena karena keturunan. Islam mulai kapan kan? Aku iki lahir procot wis Islam. Gusti Allah ku sapa? Gusti Allah ya Gusti. Iki ruwet urusane ya nggih. Ini problem kita. Karena kita ini Islam keturunan, sehingga seolah-olah menjadi kebiasaan saja. Akhirnya umat ini semakin jauh dari agama. Lah ini bahaya sekali. Apalagi zaman sekarang ini orang lebih gelisah ketika berpikir tentang ekonomi daripada gelisah berpikir tentang agama. Anakku kok gak kenal agama, ya apa piye nasib besok, tidak pernah terfikirkan. Tapi orang tua banyak berpikir, anakku sok nyambut gawe terus nama mboten kira-kira. Nah ini problem, sehingga umat ini semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran, semakin tidak paham dengan agamanya sendiri karena tidak dibekali dengan ilmu agama. Masya Allah. Nah, jadi yang pertama ma'rifatun bil qalbi, mempelajari keilmuan, sehingga di dalam hatinya itu betul-betul mengenal Allah. Syahadat, kita sering menyebut, bahkan mungkin sering mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu berarti sudah membuktikan. Coba, ini kalimat yang besar.
Ya. Jadi orang yang bersyahadat itu sebenarnya mereka sudah mengenal Allah. Nah, berat sebenarnya itu, mengenal Allah. Yang kedua, wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang disebut iman itu ternyata tidak cukup mengenal di dalam hati, tetapi yang kedua harus ikrar, terjadi ikrar, pengucapan secara lisan. Amantu billah, aku iman kepada Allah, dan lain sebagainya. Ini harus diwujudkan dalam bentuk ikrar, lisan kita mengucapkan. Zaman cilikan kula jenengan, insyaallah niki sing penduduk asli Kosagra lak mboten wonten nggih. Wis umume kon desa kabeh lah nggih. Zaman alitan kula jenengan niku teng kampung bar adzan ana pujian ngeten. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Niku sering kali itu dilakukan. Amantu billahi, aku iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan iman kepada para utusan Allah. Niku zaman cilikan kula jenengan riyen iki digawe puji-pujian. Senajan gak ngerti artine, bocah-bocah cilik nang langgar iku muni puji-pujian seperti senajan gak ngerti artinya. Mereka dilatih oleh orang-orang tuanya untuk ikrar, lisannya menyatakan seperti itu, karena itu bagian dari keimanan. Tambarene puji-pujian berbeki wong turu, akhirnya gak ono puji-pujian. Umat semakin tidak kenal dengan ikrar seperti itu. Nah niki. Jadi kita itu harus ikrar. Lisan kita harus menyebut seperti itu. La ilaha illallah. Lisan kita menyebut. Itu kan ikrar iman kepada Allah. Dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup iman itu mengenal di dalam hati, tetapi lisan kita harus ikrar. Harus itu. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, melakukan perbuatan terhadap rukun-rukunnya. Tidak cukup iman itu mengetahui dalam hati, ikrar di dalam lisan kita, tetapi juga mewujudkan dengan perbuatan. Bila kita percaya kepada Allah, maka kita wajib percaya dengan apa yang menjadi dawuh-dawuh Gusti Allah. Kalau kita percaya dengan apa yang disampaikan Allah, maka buktinya kita mematuhi apa yang disampaikan Allah. Ini yang dimaksud amalun bil arkan. Gusti Allah perintah sholat, nek pancen percaya Gusti Allah, wujudnya kita melakukan sholat. Gusti Allah perintah gak oleh ngentitan, kalau kita percaya kepada Allah, maka buktinya kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ini bukti. Nah, ini namanya amalun bil arkan dan lain sebagainya. Para jamaah, kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku uryanun muda, walibasuhu tawi penganggone iman iku antaqwa, sifat takwa, wa zinatuhu lan pepaese iman iku al haya'u, sifat wirang, wa samaratuhu lan wohe iman iku al ilmu, rupane ilmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan iman itu telanjang, mudo, telanjang. Walibasuhu takwa, pakaian iman itu adalah takwa. Maka takwa itu termasuk cabangnya iman. Cabangnya iman wau kula sebut lebih dari 70.
Maka takwa itu termasuk cabangnya iman. Bila kita iman kepada Allah tetapi tidak bertakwa, takwa itu melakukan perintah, meninggalkan larangan, maka iman kita itu telanjang, ora ono klambine. Nah, seperti itu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Wa zinatuhul haya, sedangkan perhiasannya adalah sifat haya. Haya itu malu. Para jamaah, iman itu sebenarnya perbuatan hati, percaya kepada Allah. Takwa itu perbuatan dohir, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Maka ini harus sesuai, antara hati dan perbuatan dohir harus sama. Kok ora podo, ini bisa dikategorikan orang yang ngakune iman tapi perbuatannya tidak sesuai. Itu cara agama kategori orang munafik atau orang fasik. Ngakune iman karo Gusti Allah tapi perbuatannya melanggar apa yang menjadi batas-batas yang diberikan oleh Allah. Lah, ini kan enggak konsekuen namanya. Enggak konsekuen. Maka takwa itu termasuk bagian dari iman. Yang kedua, wazinatuhul haya, perhiasan dari iman itu adalah munculnya sifat haya. Haya itu malu. Jadi malu itu perhiasan dari iman, berarti malu itu termasuk cabangnya iman. Kok ora ono perhiasannya, berarti iman kita tidak ada yang istimewa. Sampeyan gawe klambi kok ditempeli perhiasan. Bajunya mungkin sederhana, tapi karena ada perhiasan maka menjadi lebih istimewa. Lah sifat malu itu merupakan perhiasan iman. Perhiasan dari iman. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, al haya'u khairu kulluhu. Malu itu kesemuanya baik. Sifat malu itu semuanya baik. Sifat malu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya haya robbani, yang kedua namanya haya nafsani. Yang pertama malu yang terhubung dengan Allah. Ini jarang ini. Malu yang terhubung dengan Allah. Bagaimana malu yang terhubung dengan Allah? Dia merasa diamati oleh Allah. Masih gak ono wong arep nglakoni maksiat gak wani. Kenapa? Malu kepada Allah. Ini namanya khaya robbani. Masih gak ono wong gak wani nglakoni maksiat karena apa? Malu kepada Allah. Lah ya aku wis dikai mripat karo Gusti Allah kok tak gawe maksiat, izin aku. Dia berdoa minta kepada Allah, bila doa itu berlebihan dia malu kepada Allah. Ini namanya khaya robbani. Yang kedua namanya khaya nafsani. Malu sing bangsa kamanungsa. Arep nyolong pencit tola-tole gak ana wong wani nyolong pencit. Nek ana wong gak wani nyolong pencit, ini jenenge malu karena manusia. Sebagaimana kita, bila kita mempunyai cacat diketahui orang lain, kita akan malu. Aja ngono apa, gak pantes akeh uang. Ini namanya malu kepada manusia. Lah umumnya kita itu mempunyai sifat malu yang kedua, malu kepada manusia. Nek ketok cacate ning nggone menungso kita merasa malu, tapi bila kelihatan cacat kita kepada Allah kita tidak pernah malu. Nah, umumnya yang kedua yang kita punya. Yang pertama jarang kita mempunyai. Wa samratuhul ilmu, sedangkan buah dari iman itu adalah ilmu. Buah dari iman adalah ilmu. Ketika orang itu imannya kuat, maka dipastikan akan membuahkan ilmu yang baik. Jadi kok ana wong iku imane kuat, maka dipastikan keilmuannya juga baik.
Kok ana wong imane lemah, maka dipastikan keilmuannya juga lemah. Maka ilmu itu termasuk cabang dari iman. Ini kalau jenengan kalau kepingin membangun kualitas keimanan kita lebih baik, maka ilmunya harus di-upgrade, harus ditambah. Sebagaimana ayat yang kami sampaikan di depan tadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Orang yang bisa membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah mereka yang berilmu saja. Selain orang berilmu tidak bisa. Makanya apa sih wong niku wong sing tidak berilmu. Ini kitab Ta'limul Muta'alim itu disebutkan. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kerusakan dunia itu akibat dua orang. Yang pertama, orang yang berilmu tapi ngawur. Ini kerusakan dunia pertama karena orang berilmu tapi ngawur. Tidak hanya urusan agama, ilmu apapun. Ono wong pinter tapi keluar batas, itu menjadi sumber kerusakan dunia yang pertama. Ono wong pinter, saking pintere dalam ilmu perdagangan, akhirnya dia memonopoli semua bentuk usaha. Rusak kan? Nah, tidak hanya dalam ilmu agama ini, ilmu apapun. Kerusakan dunia itu pertama karena orang berilmu yang keluar batas. Saking pintere urusan dagang, akhirnya memonopoli semuanya. Rusak, pasti rusak. Pasti rusak. Saking pintere urusan politik, akhirnya kabeh wong diakali. Nah, ini rusak. Pasti menjadi rusak. Ini kerusakan dunia yang pertama. Demikian pula urusan agama, ana wong ngerti agama, apal dalile, apal Qur'ane, apal hadisnya, tapi keluar batas, pasti menjadi rusak. Menjadi sumber kerusakan, tidak hanya dirinya rusak tetapi juga merusak orang lain. Wa akbaru minhu jahilun mutahatikun. Tetapi yang lebih merusak dunia itu adalah yang kedua. Apa? Orang bodoh yang suka melakukan aktivitas. Ono wong gak paham sholat tapi seneng sholat, wis jelas sholatnya ngawur. Nah, ini akan merusak. Pasti. Tidak hanya urusan agama itu, apapun. Ono wong ora paham urusan nyambut gawe, metiti nyambut gawe sampai jajal mesti rusak. Pak, niki aku arep mbangun omah. Sapa ya kira-kira sing iso dadi tukang? Aku wae. Padahal gak tahu belajar ilmu pertukangan. Wis metiti pokoknya nyambut gawe. Ya wis saiki kebutuhane sampean belanjakno ya. Kayak duit blonjo. Begitu bangun omah butuhe kan tuku botol, tuku semen kan ngoten, tuku pasir, tuku genteng kan begitu. Berhubung gak ngerti ilmune, begitu budal blonjo mulih sing digawa layangan, bakiak, sandal kan rusak kabeh. Dan ini terjadi. Kerusakan dunia itu yang pertama karena orang berilmu yang keluar batas. Tapi yang lebih menjadikan sebab rusak adalah orang bodoh yang suka melakukan aktivitas. Itu jauh lebih berbahaya, maka hindari. Ternyata apa? Berilmu saja tidak cukup, bahkan begitu. Nggak ana wong enak wong gak ero, apa nek gak ero iku gak dosa. Kan ada orang berpendapat begitu. Lho wong gak ero kok dadi enak, ini kan aneh. Berilmu saja tidak cukup. Mengenai Rasulullah sampai mengatakan kullun nasi halaka illal alimun
semua manusia itu hancur, rusak, binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna halaka illal amilun, orang-orang yang berilmu akan menjadi binasa, hancur kecuali ilmunya dilakukan. Wal amiluna halaka illal mukhlisun, orang yang mengamalkan ilmu tetap hancur binasa kecuali dilandasi keikhlasan. Nah, jadi ternyata ilmu saja masih tidak cukup. Pun para jamaah, kita bahas sampai hadis kedua saja. Pertemuan yang lalu saya menjanjikan untuk sedikit membahas tentang sholawat, tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan. Kalau di dunia pesantren biasanya ketika kiai memberi amalan itu disebut ijazah. Ketika ijazah itu diberikan, itu ada akad ijab qabul. Biasanya begitu. Jadi umpama saya memberikan amalan datang panjenengan, saya kemudian mengucapkan ajastukum, dalam bahasa Arab begitu. Panjenengan mengucapkan qabiltu, saya terima. Biasanya begitu, biasanya. Di pesantren tapi nang nggone njobone pesantren koyoke ora paham. Tapi ya boleh dilakukan. Saya biasanya di majelis saya melakukan seperti itu. Kemarin kami menyampaikan pertama sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu, dan seterusnya. Saya mendapatkan amalan ini dari banyak kiai. Salah satunya beliau Kiai Khalil Bisri, bapaknya Pak Menteri Agama, kakaknya Gus Mus. Kiai Khalil ini dawuh nek maca sholawat nariyah iku diwasolke, aja diwaqafke. Wasol itu disambung, jangan dihentikan. Ketika membaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu, itu diwasol. Kan cara bacanya banyak, boleh dibaca begini, ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu. Cara ilmu tajwid boleh dibaca begitu. Tapi beliau menyampaikan jangan. Ini diwaca kaya ngono malah yang terjadi sebaliknya. Umpama njaluk sugih ketemune tambah melarat. Nah, ini kan tambah susah ya, tambah susah. Ini cara bacanya sholawat nariyah seperti itu. Makanya teng pundi-pundi rata-rata bacanya seperti itu. Ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Sholawat nariyah niku nek diwaca ping 11 pribadi niku keutamaannya insya Allah diberikan gampang urusan rezeki. Sehari dibaca 11 kali. Kok diwaca ping 41 niku fadilahe tentang ketentraman rumah tangga. Ketentraman rumah tangga. Kok diwaca ping 100 niku gampang ke hajat. Kok hajatnya besar, maksudnya masalahnya besar, bisa dibaca 1000 sampai 4444 kali. Kalau saya rutin itu setiap hari Ahad saya membaca 4444 kali. Insya Allah saya mulai amalan itu mulai tahun 99 sampai hari ini insya Allah masih tetap istiqomah. Sholawat nariyah. Yang kedua sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddi lana biha jami'al hajat, dan seterusnya.
Sholawat munjiat ini umumnya dikenal sholawat gampang ke urusan. Jadi nek duwe hajat bisa dibaca 500 kali atau dibaca 1000 kali. Monggo silahkan dulu. 500 boleh, 1000 boleh. Apakah harus dibaca sendiri? Enggak. Untuk sholawat nariyah yang jumlah 1000 dan 4444 dibaca berjamaah boleh didum. Didum wong 100 kan enteng, berarti macane mung ping 40. Ngundang tangga wong 100 tukokno tahu tek. Seminggu kongkon narian ning omah berturut-turut. Dilalah seminggu rampung oleh proyek badine 100 juta. Susuk nukokno tahu tek wong 107 dina oleh badi 100 juta meneh undang meneh. Nggih, dadi sing maca narya ya seneng, sing tuan rumah ya luweh. Nah, iku jenenge berpikir cerdas nggih. Wis Pak sampean rasa nyambut gawe mangan tak openi pokok maca selawat narya. Itu. Jadi munjiat itu bisa 500, bisa 1000. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Monggo. Yang ketiga sholawat fatih. Sholawat fatih itu sesuai dengan nama Al-Fatih, pembuka. Jadi melbu omah kok lawange tutupan ya ora iso melbu, maka harus menggunakan pembuka. Salah satu sanad ijazah saya sholawat fatih ini dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Mekah di Rusaifah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa dan seterusnya. Sholawat fatih ini bisa dibaca 3 kali setiap habis sholat. Fungsinya sama, membuka apa-apa yang tertutup. Nyambut gawe gak ketemu-ketemu dalane maca sholawat fatih. Sama. Atau dibaca 11 kali setiap habis sholat. Atau dibaca 100 kali dalam sehari. Monggo. Kok sajake wangel ketemu dalane baca 100 kali. Insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah. Selanjutnya sholawat Ibrahimiyah. Sing jenengan waca nalikane tahiyat akhir itu namanya sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Niku nek diwaca ping 3 saben mari salat utawa ping 11 saben mari salat diparingi gampang untuk silaturahmi ke petilasane Nabi Ibrahim. Pengpundi niku nggih teng Mekah Madinah. Diparingi gampang lunga haji apa budal umroh. Itu fadilah antara lain. Selanjutnya ada sholawat namanya sholawat tibbiyah atau sholawat tib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wad dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala ali washabihi. Yang terakhir tadi ini tidak banyak orang tahu. Wa qutil arwahi wa hidaiha. Ini sebaiknya dibaca orang-orang yang sudah sepuh mawon. Bagi yang belum punya anak jangan membaca ini. Dawe kiai kula iki nek sik durung duwe anak maca iki wa qutil arwahi wa hidaiha ini dibaca biasane angel duwe anak. Belum malah begitu. Makanya ini jarang dibaca waktu puji-pujian itu. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh sebaiknya membaca ini. Waqutil arwahi wa ghida, ya itu ditambahkan. Supaya ruhnya menjadi kuat. Keimanannya menjadi lebih kuat. Sholawat tib bisa dibaca 3 kali setiap habis sholat atau 11 kali setiap habis sholat. Fungsinya sama dengan artinya obat loro dohir, obat loro batin, itu fungsinya sholawat.
Selanjutnya sholawat dokot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadda hilati adzabni ya Rasulullah. Ini sholawat yang luar biasa memang. Utamanya apa? Meminta pertolongan. Jadi bila kita dalam keadaan yang terhimpit, mempunyai masalah, minta pertolongan, dimudahkan urusannya, kesulitannya, ini baca sholawat dokot ini dalam sehari 100 kali, insya Allah diberikan kemudahan. Selanjutnya sholawat Khidir atau sholawat Jibril, lafadznya sallallahu ala Muhammad. Nah, ini gampang. Ini bisa dibaca dalam sehari 100 kali. Itu cicil ba'da sholat 20-20. Kalau saya setiap habis sholat saya baca 100 kali. Jadi 5 waktu sholat berarti 500 kali. Sesuai hadis Rasulullah mengatakan orang yang membaca sholawat dalam sehari 500 kali lam yaftakir abadan, kata Rasulullah, tidak akan fakir selamanya. Jadi saya membacanya setiap habis sholat dibaca 100 kali. Monggo dari semua yang saya sampaikan ajastukum, kami ijazahkan kepada panjenengan sami. Panjenengan muni qabiltu, artinya saya terima. Ngoten pun sampai meriburian. Pertanyaannya setunggal mawon kula ngantuk soalnya. Monggo barangkali ada pertanyaan. Alhamdulillah memecahkan rekor pagi ini, tidak ada pertanyaan. Ampun nggih, ngoten riyen nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.